Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fania Anggraini. Di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 9 dari modul Financial Accounting SAP. Nah, di exercise 9 ini ada 6 task. Task 1 dan task 2 sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan mengerjakan task 3 sampai task 6. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa masuk dulu ke akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907. Lalu usernya, kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya. 31, AC, 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1 sampai 6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Kita akan mulai dari task 3, Create Recurring Entries. Jadi di task ini kita akan membuat program untuk transaksi berulang. Jadi kita akan setting nih, kalau kita mau melakukan recurring entries atau transaksi yang berulang setiap periodenya, nah itu gimana? Jadi di task ini ceritanya kita ada biaya sewa sebesar 2.000 euro per bulannya. Nah, kita mau membuat supaya nanti setiap bulannya kita nggak usah input lagi nih, tapi SAP akan memproses untuk pengakuan hutangnya dan juga pembayarannya secara otomatis. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke dokumen entry, lalu kita ke reference dokumen. Lalu kita pilih yang recurring entry dokumen atau kodenya adalah FBD1. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman enter recurring entry header data. Untuk company code-nya bisa kita masukkan angka 1000. Lalu first run on-nya, jadi kita mau recurring entry ini mulai dari kapan sih? Nah, ini kita akan masukkan tanggal 1 di bulan berikutnya. Karena hari ini adalah tanggal 1 April, maka di first run on-nya kita bisa masukkan tanggal 1 Mei 2021. Kita masukkan 01.05.2021. Lalu untuk last run on-nya kita bisa masukkan tanggal 1 di bulan sebelumnya tapi untuk tahun depan. Jadi kan kita mau bikin transaksi ini selama 1 tahun. Berarti selesainya kapan nih? Selesainya itu adalah tanggal 1 bulan 4 tahun 2022. Jadi transaksi berulang ini akan dimulai dari tanggal 1 Mei 2021 sampai 1 April 2022. Lalu interval in month-nya kita bisa masukkan angka 1, artinya kita akan melakukan recurring entry setiap 1 bulan. Lalu run date-nya kita mau melakukan postingan ini tiap tanggal berapa sih? Nah, ini kita masukkan tanggal 1. Jadi postingannya ini kita runningnya itu setiap tanggal 1. Nah, lalu di bagian dokumen type-nya kita bisa masukkan KR. Kalau kalian mau tahu KR itu apa, kalian bisa lihat di kotak sebelahnya. Nah, ini ada keterangannya, KR itu adalah, nah ini ya, vendor invoice. Lalu untuk reference-nya kita bisa masukkan kontrak 0815. Ini semuanya sama ya. Lalu untuk trading part BA-nya kita bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Bisnis area saya adalah BF00. Kalian bisa masukkan BF01 sampai BF55. Nah, di bagian currency-nya kalian bisa masukkan euro. Untuk posting key-nya kalian bisa masukkan 31. Nah, account-nya kita masukkan account vendor kita masing-masing. Account saya adalah LAN LRD F00, kalian berarti LAN LRD F01 sampai 55. Kalau udah, kita enter 1 kali. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman enter recurring entry add vendor item. Nah, di sini kita akan masukkan untuk amount-nya adalah 2.000 euro. Jadi kita akan melakukan pembayaran rent-nya atau pembayaran sewanya sebesar 2.000 euro setiap bulannya. Lalu payment terms-nya di sini ZB00. Lalu untuk tax-nya
di paling bawah nih teks, ini dimasukkan rent. Nah ini kalau date-nya kalian beda sama saya nggak apa-apa ya. Ini biasanya itu adalah tanggal hari ini atau tanggal kalian membuat recurring entry-nya. Jadi nggak apa-apa, ini saya tanggal 29 Maret karena saya membuat videonya di tanggal 29 Maret. Nah lalu di bagian next line item, kita bisa masukkan posting key-nya adalah 40. Nah ini kalau kalian lihat berarti yang kita gunakan adalah yang kompleks screen ya, karena kita memasukkan debit dan kreditnya di layar yang berbeda. Nah untuk account-nya kita bisa masukkan 47, kosongnya 4 kali, 470.000. Kalau udah kita bisa enter 1 kali. Nanti kalau kalian keluar warning itu nggak apa-apa, di enter 1 kali lagi aja supaya bisa lanjut ke halaman enter recurring entry at GL account item. Nah di halaman ini kita masukkan juga amount-nya adalah 2000. Lalu text code-nya kita bisa masukkan 0i, kita bisa masukkan 0i di sini. 0i itu adalah input text 0%. Lalu cost center-nya kita masukkan cost center kita masing-masing. Cost center saya adalah CC strip F00, kalian berarti CC strip F01 sampai 55. Nah, kalau udah kita isi semua, kita bisa post. Kita post. Nah, maka akan muncul nomor dokumen 91 sekian-sekian was stored in company code 1000. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di sini was stored ya, bukan was posted. Kenapa? Karena kita belum melakukan atau belum menjalankan program recurring entry-nya. Makanya masih di stored. Nah, ini kita bisa simpan dulu nomor dokumennya. Saya akan save nomor dokumen saya. Nah, kalau udah, kita /n aja. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, tadi kan kita sudah membuat settingan awal untuk program recurring entry-nya. Nah, sekarang kita akan membuat atau menjalankan program recurring entry-nya. Kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing. Lalu kita pilih yang recurring entries. Lalu kita pilih yang execute atau kodenya adalah F.14. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman create posting document from recurring document. Nah, di sini kita bisa pilih menu get variants atau ini adalah tombol yang ada di sebelahnya execute. Kita klik get variants. Lalu kita pilih yang AC010. Kita double klik aja. Nah, maka nanti akan ada isian otomatis dari AC010 ini. Nah, ini tinggal nanti kita tambahin yang harus kita isi atau kita ganti sesuai dengan kode kita masing-masing. Untuk company code-nya itu 1000, udah benar ya. Nah, lalu untuk settlement periodnya kita bisa masukkan tanggal 1 Mei 2021. Jadi tanggal 1 di bulan berikutnya. Kalau kalian udah tanggal 1 Mei, berarti nggak usah diganti ya. Nah, lalu untuk di bagian usernya, kita bisa masukkan user yang kita gunakan untuk login ke dalam akun SAP kita masing-masing. Saya berarti 31 AC10F-00, kalian berarti 31 AC10F-01 sampai 55. Untuk batch input session name-nya, tanda pagarnya kalian ganti menjadi kode kita ya, yaitu F01 sampai F55. Lalu untuk username di bagian bawahnya, ini juga kita masukkan username kita masing-masing. 31 AC10F strip nomor urut. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka nanti akan ada notifikasi di bagian bawah, session SAPF sekian-sekian was created. Nah, kalau kalian nggak muncul notifikasi ini, artinya ada yang salah. Maka kalian bisa perbaiki dulu. Nah, sekarang kita akan membuat atau mengerjakan background processing-nya. Jadi, si SAP ini akan membuat processing background supaya setiap bulannya sistem SAP bisa memposting transaksi recurring entry secara otomatis. Caranya adalah kita tetap ada di halaman ini, kita klik sistem, lalu kita pilih services, lalu kita pilih batch input, lalu kita pilih yang session. System, services, batch input, session. Nah, kita masuk ke dalam halaman Batch Input Session Overview. Nah, di sini kalian bisa cari session kalian masing-masing ya, sesuai dengan kode kalian. Nih, di sini saya sudah menemukan sessionnya saya, SAPF120-F00. Kalian cari sesuai dengan kode kalian masing-masing. Kalau udah kalian pilih, kalian klik aja sampai ini ke blok 1 baris, kita bisa klik proses. Nah, nanti selama proses ini, kalau bisa jangan sampai kalian tinggal atau ada kesalahan ya. Karena ini background processing, jadi kalau kalian ada kesalahan di tengah-tengah, maka itu nggak bisa diperbaiki. Oke, kita klik proses.
Lalu kita pastikan processing mode-nya sudah terpilih yang proses atau foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Nah, ini kita enter-enter terus aja. Kalian nggak usah melakukan perubahan apa-apa. Kita enter lagi. Mau ada error apapun, pokoknya di enter terus aja ya. Enter lagi. Enter lagi. Enter lagi. Nah, sampai kalian ada information processing of batch input session completed. Nah, kalau udah muncul notifikasi ini, kalian bisa pilih yang exit batch input. Nah, tadi kan kita sudah melakukan background processing. Sekarang kita mau ngecek apakah open itemnya sudah terbentuk. Jadi benar gak sih kalau utangnya itu udah terrecord di dalam sistem SAP? Maka dari itu kita bisa cek, kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FK10N. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di bagian vendornya kita bisa masukkan akun vendor kita masing-masing tadi ya, yaitu LAN, LRD, lalu saya adalah F00, kalian F01 sampai F55. Company code-nya adalah 1000, fiscal year-nya adalah 2021. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kita lihat bahwa di periode 5 atau di bulan Mei sudah terbentuk kreditnya adalah 2000 atau sudah terbentuk pengakuan hutang sebesar 2000 karena dikredit. Gitu. Kalau kita mau lihat jurnalnya seperti apa, kita bisa double klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada nomor dokumennya 19 sekian-sekian, tipenya KR, tanggal 1 Mei 2021, ada angka accounts payable senilai 2000 di sebelah kredit. Nah, ini kalau kalian lihat, lampunya adalah lampu merah. Kenapa? Karena masih open item atau belum dibayar. Nanti kalau sudah dibayar, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini kalau kita melihat jurnalnya, kita bisa klik gambar kacamata atau display dokumen. Lalu kita bisa pilih gambar gunung dan matahari atau call up dokumen overview. Nah, di sini terbentuk jurnalnya. Di sebelah debitnya ada occupancy cost sebesar 2000, lalu di sebelah kreditnya ada nama vendor kita masing-masing sebesar 2000. Jadi kalau kita ada pengakuan untuk beban sewa, jurnalnya kan biasa rent expense pada rent payable ya. Nah, ini sama nih kayak gini. Rent expense-nya itu adalah occupancy cost, dan rent payable-nya digantikan dengan nama vendor kita masing-masing. Ini sesuai yang kita input di pertemuan ke-3 atau ke-4 kemarin. Oke, kalau misalkan jurnalnya sudah benar, kita bisa /n aja. Berarti transaksi recurring entry yang sudah kita program tadi sudah berhasil karena dokumennya sudah terbentuk. Kita bisa /n untuk kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai, kita akan lanjut ke task 4, Post a manual outgoing payment with check printing. Jadi, di exercise 9, task 1 yang kita kerjakan minggu lalu, kita sudah membuat transaksi untuk pengakuan hutang kepada real estate agency. Jadi, kita ada hutang kepada real estate agency sebesar 4.400 ya kalau kalian ingat. Nah, sekarang di task 4 ini ceritanya, real estate agency ini lagi butuh uang. Maka dari itu, mereka minta supaya kita segera membayar hutang kita ke mereka. Nah, sebelum kita membuat transaksi pembayarannya, kita mau make sure dulu nih bahwa language atau bahasa yang kita gunakan atau yang ada di dalam vendor master record itu sudah sesuai. Kenapa? Karena nanti kita akan menerbitkan cek atau menerbitkan bukti pembayaran. Nah, itu dalam bahasa mereka. Jadi kalau bahasanya belum sesuai, takutnya nanti merekanya nggak paham gitu. Jadi kalau misalkan kita ada melakukan transaksi dengan vendor yang ada di luar negeri, kita bisa menyesuaikan bahasanya dengan bahasa negara vendor tersebut. Nah, gimana cara kita ngecek bahasanya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FK02. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman change vendor initial screen. Nah, di bagian vendornya kita bisa masukkan vendor agensi kita masing-masing. Vendor saya adalah agensi F00, kalian berarti agensi F01 sampai F55. Untuk company code-nya kita bisa masukkan angka 1000. Lalu di bagian general data yang di address ini bisa kita centang.
Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Nah, di sini kita lihat language-nya udah Jerman ya di tempat saya. Kalian kalau misalkan belum keisi, bisa kalian isi ya. Jangan sampai kosong, karena kalau kosong nanti di task berikutnya nggak bisa dikerjain gitu. Nah, karena language saya sudah terisi dan saya tidak melakukan perubahan apapun, maka saya nggak perlu save. Nah, kalau kalian melakukan perubahan atau kalian baru isi sekarang nih, kalian save dulu ya, supaya nanti perubahannya bisa tersimpan. Oke, tapi kalau kalian nggak melakukan perubahan apa-apa, ya udah nggak usah di-save, kita bisa X aja. Lalu ini bisa kita X lagi. Oke, nah karena language-nya sudah kita setting, sekarang kita akan membuat manual outgoing payment-nya. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu kita ke dokumen entry, lalu kita ke outgoing payment, lalu kita pilih yang post plus print form atau kodenya adalah F58. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman payment with printout header data. Nah, di sini kita bisa isi dulu datanya. Company code-nya kalian bisa masukkan angka 1000. Lalu untuk payment metode-nya bisa kita masukkan C atau S. Nah, di sini kita pilih C itu adalah cek. Kita pilih C aja. Lalu host bank-nya kita bisa masukkan 1000. Lalu check lot number-nya kita juga bisa masukkan angka 1. Lalu di bagian output control, printer for forms-nya kita bisa masukkan LP01. Lalu kalian lihat di bagian processing type yang calculate payment amount-nya, di sini kalian centang. Lalu di bagian bawah yang recipient language-nya juga kalian centang. Jadi kita akan menghitung berapa yang akan kita bayar dan juga kita akan membuat ceknya nanti outputnya dalam bahasa si penerima. Kalau udah, kita bisa klik enter payment. Nah ini kalau dokumen date sama posting date-nya berbeda, nggak apa-apa ya. Kalian sesuaikan aja sama tanggal kalian mau ngerjakan exercise ini. Nah, di bagian pay untuk vendornya, kalian bisa masukkan vendor kita yang tadi yang mau kita bayar, yaitu vendor agensi. Saya adalah F00, kalian agensi F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa klik proses open item. Nah, di sini kelihatan ya, total hutangnya adalah 4.400. Kita mendapatkan diskon 132 karena kita masih masuk ke dalam periode diskon, kita mendapatkan diskon 3%. Sehingga yang kita bayarkan adalah 4.268. Nah ini nggak usah diganti apa-apa, kita bisa langsung post. Kita klik post. Oke, muncul informasi dokumen nomor sekian was posted in company code 1000. Nah ini nomor dokumennya, kalian catat ya. Nah kalau udah kalian catat, ini bisa kalian centang hijau aja ya. Nah, di sini muncul international check, lalu spool number-nya adalah 0000 sekian. Nah, ini spool number kita pasti beda-beda ya. Nah, ini kalau kalian klik tadi spool number-nya, maka kita akan masuk ke dalam output controller list of spool request. Nah, ini di bagian type, ini ada kayak gambar kertas, ini kalau kalian klik. Nah, ini adalah tampilan dari cek yang nanti akan kita kirim ke agensi sekian-sekian itu. Nah, ini dalam bahasa Jerman karena tadi language-nya adalah Jerman ya. Kalau tadi kalian pilih language-nya bahasa lain, berarti nanti tampilannya akan berbeda dengan yang ada di layar saya. Oke, kalau udah, kita bisa /n. Oke, sekarang kita mengecek nih, apakah transaksi pembayaran yang sudah kita lakukan tadi itu benar-benar sudah terposting. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke accounts, lalu kita bisa pilih display balances atau kodenya adalah FK10N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di bagian vendornya, kita bisa ketik vendor kita yang tadi yaitu agensi F00. Untuk kalian adalah agensi F01 sampai 55. Company code-nya adalah 1000. Disclaimer-nya adalah 2021. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di periode 3, kalau saya di periode 3, karena saya mengerjakannya sama-sama di bulan Maret. Kalau kalian mungkin nanti ada satu di periode 3 dan satunya lagi di periode 4, karena kalian sudah di bulan April ya. Nah, itu nggak apa-apa.
Yang penting di debit dan kreditnya totalnya sama-sama 4.400. Yang artinya adalah yang tadinya kita punya hutang 4.400 di sebelah kredit sudah kita bayar sehingga ada saldo 4.400 juga di sebelah debit. Nah, ini kalau kita mau lihat jurnalnya seperti apa, kalian bisa double klik di bagian debit yang ada di saldo debit, kalian double klik. Nah, di sini kalau kalian lihat lampunya adalah lampu hijau yang artinya bahwa hutang ini sudah dibayarkan. Kalau kalian mau lihat jurnalnya seperti apa, kalian bisa klik display dokumen atau yang ada gambar kacamata. Lalu kita bisa pilih yang gambar gunung dan matahari atau call up dokumen overview. Nah, ini adalah jurnal yang terbentuk ya. Di sebelah debitnya ada Real Estate Agency Hamburg 4.400 atau ini adalah accounts payable-nya. Accounts payable di debit karena sudah kita bayar. Lalu di sebelah kreditnya ada diskon. Kalau kita ada purchase discount itu kan saldonya di kredit ya. Lalu ada input tax-nya sebesar 12 di kredit. Karena adanya diskon maka input tax yang akan kita bayarkan juga jadi berkurang. Lalu di sini ada Deutsche Bank. Jadi kita bayarnya pakai cek Deutsche Bank. Maka berkurang 4268. Jadi hutangnya berkurang 4.400, lalu kita menerima diskon, input tax-nya berkurang dan uang kita di Deutsche Bank juga berkurang. Oke, kalau udah sesuai kita bisa slash N. Tax 4 selesai. Kita akan lanjut ke tax 5, create an automatic payment. Jadi di tax 5 ini kita akan melakukan setting untuk melakukan pembayaran secara otomatis. Jadi tadi kan kita sudah melakukan setting agar SAP melakukan posting atau mencatat transaksi di dalam sistem SAP secara otomatis untuk pengakuan sewa sebesar 2.000 euro per bulannya. Nah, tapi itu kan hanya setting untuk jurnal setiap bulannya secara otomatis aja, bukan setting agar SAP melakukan pembayaran setiap bulannya. Nah, di tax 5 ini kita baru akan melakukan setting supaya nanti setiap bulannya SAP akan melakukan automatic payment. Jadi tadi setelah kita setting supaya setiap bulannya SAP langsung mencatat jurnalnya secara otomatis, nah sekarang kita setting supaya setiap bulannya SAP juga melakukan pembayaran secara otomatis. Jadi kita sebagai bagian accounting nanti nggak usah mencatat transaksi ini setiap bulan. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke periodic processing, lalu kita bisa pilih yang payment atau kodenya adalah F110. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman automatic payment transaction status. Nah, di sini kita akan masukkan run date-nya itu adalah tanggal 1 di bulan berikutnya. Karena hari ini tanggal 1 April, maka kita bisa masukkan tanggal 1 Mei 2021. Lalu untuk identification-nya, kalian bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Bisnis area saya adalah BF00, kalian berarti BF01 sampai BF55. Nah, di sini kalau kalian perhatikan statusnya adalah no parameters enter as yet dan masih lampunya lampu merah ya. Kenapa? Karena kita belum melakukan setting untuk parameter apapun. Maka dari itu sekarang kita akan memasukkan parameternya dulu. Kita bisa pindah ke tab parameter. Di bagian posting date-nya itu kita masukkan tanggal 1 Mei 2021. Begitu juga dengan dokumen enters up to-nya 1 Mei 2021. Lalu company code-nya bisa kita masukkan angka 1000. Lalu untuk payment method-nya kita bisa masukkan S. Untuk di next posting date-nya kita bisa masukkan 1 minggu setelah posting date. Nah, di sini posting date-nya tanggal 1 Mei, maka 1 minggu setelah 1 Mei adalah tanggal 8 bulan 5 tahun 2021. Nah, untuk vendornya kita bisa masukkan vendor kita masing-masing. Saya adalah LAN LRD, lalu kodenya adalah F00, kalian berarti LAN LRD F01 sampai F55. Kalau udah, ini bisa kalian save dulu. Kalian bisa save. Oke, di sini ada keterangan detail have been saved for the run on 1 Mei 2021 BF00. Nah, berarti udah ke save ya untuk bisnis area saya. Nah, kalau udah, kita bisa pindah ke tab additional log. Nah, di sini kalian centang yang pertama, lalu yang kedua, dan yang keempat. Do the check payment method selection in all cases.
sama line item of the payment document. Nah, ini kalian centang 1, 2, dan 4. Lalu di bagian vendornya kita bisa masukkan vendor kita yang tadi ya, LAN, LRD, saya F00, kalian F01 sampai 55. Nah, ini kalian isi di bagian from dan to-nya. Jadi kiri kanan kalian isi yang sama ya, LAN LRD F01 sampai 55. Kalau udah, kita bisa save lagi. Kita save parameternya. Lalu ada notifikasi lagi, detail have been saved. Kalau udah, kita bisa kembali ke tab yang status, tab yang pertama. Nah, di sini kalau kalian lihat statusnya sekarang parameters have been entered dan lampunya sudah warna hijau. Kenapa? Karena tadi kita sudah melakukan setting untuk parameternya. Nah, kalau udah, kita bisa pilih yang schedule proposal. Kita klik schedule proposal. Lalu kita centang yang start immediately. Kalau udah, sisanya nggak usah diganti apa-apa ya. Start date-nya biarin aja. Ini tanggal saya membuat videonya. Kalian kalau tanggal 1 April ya udah nggak apa-apa. Lalu kalau udah, kalian bisa centang hijau. Nah, sekarang statusnya adalah proposal is running dan lampunya adalah lampu kuning. Nah, di sini kita bisa enter 1 kali sehingga lampunya menjadi lampu hijau dan tulisannya adalah payment proposal has been created. Jadi tadi setelah pertama kali kita setting parameternya, kita tentukan vendor mana sih yang mau kita bayar secara otomatis, lalu kapan, tanggal berapa kita akan melakukan postingnya, seperti itu udah kita setting di parameter. Nah, selanjutnya adalah kita membuat proposal untuk pembayaran otomatisnya. Nah, di sini statusnya adalah payment proposalnya has been created. Nah, pastinya kalian mau lihat dong tampilannya atau bentuknya seperti apa sih memang dari proposal ini. Nah, kita bisa klik yang gambar kacamata atau display proposal. Nah, kita masuk ke dalam halaman display payment proposal payment. Nah, di sini kalau kita lihat ada list untuk pembayaran di tanggal 1 Mei 2021 sebesar 2.000 untuk vendor LAN LRD F00 untuk saya. Namanya sekian-sekian. Lalu payment metodenya S, hostbanknya 500 sekian. Nah, ini udah ada detailnya semua. Jadi nanti di tanggal 1 Mei 2021 dia akan otomatis melakukan pembayaran sebesar 2.000 euro ke vendor LAN LRD sekian. Nah, kalau udah, kita bisa back 1 kali. Kita tekan tombol hijau yang di tengah ini, kita back. Nah, sekarang kita akan setting untuk print programnya. Jadi walaupun kita sudah setting untuk melakukan pembayaran secara otomatis, kita perlu setting untuk printernya juga. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka SAP juga akan mengeluarkan tanda bukti untuk pembayaran tersebut. Gitu. Jadi harus ada buktinya dong kalau memang kita benar-benar sudah melakukan pembayaran. Nah, gimana cara settingnya? Caranya adalah kita bisa pindah ke tab printout atau data medium yang ada di paling kanan. Lalu di sini programnya kita pilih yang kedua atau yang RFFOD_S. Kalian cari aja pokoknya yang RFFOD_S ini ya. Lalu kalian bisa ketik di bagian variannya SCHECK. Kalau udah, ini bisa kita save. Nah, ada keterangan lagi detail have been saved. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab yang status. Selanjutnya, setelah kita cek dan setelah kita pastikan bahwa payment proposalnya sudah benar dan tidak ada yang salah, kita bisa running program untuk pembayarannya. Jadi tadi belum ada pembayaran yang dilakukan nih, kita masih setting-setting. Nah, setelah setting-setting kan biasanya kita cek dulu dong, udah benar belum sih? Kita make sure dulu nih, jangan sampai nanti kita salah. Nah, kalau udah di make sure bahwa ini sudah benar, kita bisa lakukan atau kita bisa running untuk paymentnya. Caranya adalah kita bisa klik schedule payment run, kita klik schedule payment run, lalu kita centang yang start immediately, lalu kita centang juga yang create payment medium. Kalau udah, kita bisa enter atau centang hijau. Nah, di sini ada keterangan payment run is running. Ini kalian bisa enter 1 kali. Maka sekarang payment run has been carried out. Di sini ada keterangan posting ordernya one generated, one completed. Nah, karena payment runnya sudah berhasil, sekarang kita mau lihat nih outputnya nanti seperti apa sih memangnya. Oke, kita bisa lihat dari menu sistem, lalu ke services, lalu kita pilih yang output control.
Nah, kita masuk ke dalam halaman Output Controller Pull Request Selection Screen. Di sini make sure created by-nya itu sudah sesuai dengan user kalian masing-masing ya. Oke, yang lainnya diabaikan aja. Kalian make sure aja bahwa created by-nya sudah sesuai dengan user kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa pilih execute. Nah, kita masuk ke dalam halaman Output Controller List of Pull Request. Nah, di sini di saya ada 2 tampilan. Kalau kalian ada 2 atau ada 3, ya udah nggak apa-apa. Kalian coba klik aja yang title-nya adalah as check atau check. Nah, ini adalah tampilan dari check-nya. Kalau udah, ini kita X aja atau kita cancel. Kita bisa /n untuk kembali ke dalam halaman awal SAP Easy Access. Nah, belum selesai nih. Kita sekarang mau ngecek, bener nggak sih kalau utangnya itu udah dikurangin karena kita sudah melakukan pembayaran. Jangan sampai kita udah melakukan pembayaran tapi saldo hutangnya belum berkurang. Nah, gimana cara ceknya? Caranya adalah kita ke menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita pilih yang accounts, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FK10N. Kita bisa double klik. Kita masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di bagian vendornya kita bisa masukkan vendor kita masing-masing. Saya akan masukkan LAN LRD F00. Kalian silahkan masukkan LAN LRD F01 sampai 55. Untuk company code-nya adalah 1000 dan fiscal year-nya adalah 2021. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sebelah debit ada 2000 dan di sebelah kredit ada 2000. Kenapa ada di sebelah debit dan kredit? Artinya adalah bahwa nanti setelah terbentuk pengakuan untuk hutangnya di sebelah kredit, kan hutang itu saldo normalnya di kredit ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengakuan hutang, ada saldo hutang di kredit, kita akan melakukan pembayaran sehingga hutangnya kita debit. Gitu. Nah, ini kalau kalian mau lihat apakah benar open itemnya itu sudah dilunasi atau sudah clear, kita bisa klik di bagian balance. Ini nggak ada angkanya tapi nggak apa-apa, kita double klik aja. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada saldo di sebelah kredit sebesar 2000, lalu ada juga saldo sebesar 2000 di sebelah debit. Nah, yang di sebelah kredit adalah hutangnya, yang di sebelah debit adalah untuk pelunasan hutangnya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu jurnalnya ya. Kita lihat jurnal untuk transaksi pengakuan hutangnya, yang 2000-nya ada minusnya. Kalian bisa centang di sebelah kiri, karena kita mau lihat yang atas nih. Lalu kalian klik gambar kacamata atau display dokumen. Nah, di sini kita bisa klik gambar gunung dan matahari atau call up document overview supaya kita bisa lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah occupancy cost di debit sebesar 2000 pada vendor kita di kredit sebesar 2000. Atau jurnalnya biasa kalian tahu rent expense pada accounts payable atau pada rent payable. Nah, kalau kita mau lihat jurnal pelunasannya, ini bisa kita X aja. Sekarang yang kita centang adalah yang bawah. Jadi kita centang yang bagian bawah, yang 2000-nya nggak ada minusnya. Lalu kita klik gambar kacamata. Lalu kita pilih yang gambar gunung dan matahari. Nah, ini adalah jurnal untuk pembayaran hutangnya. Di sebelah debitnya ada account LAN LRD kita atau accounts payable. Lalu di sebelah kreditnya ada Deutsche Bank check payable. Atau kalau kalian belajar di akuntansi, biasanya jurnalnya adalah accounts payable pada cash atau pada cash in bank. Jadi kita bayar hutang kita ke vendor ini dengan cek dari Deutsche Bank. Maka dari itu di sini kreditnya bukan cash tapi Deutsche Bank check payable karena kita mengeluarkan cek dari Deutsche Bank. Nah, debitnya adalah accounts payable-nya. Kalau kita bayar utang kan gitu ya, accounts payable pada cash. Nah, ini juga sama. Oke, kalau jurnal kalian sudah sesuai, kita bisa /n aja, kita /n, enter. Kita kembali ke dalam halaman awal SAP Easy Access. Task 5 selesai, kita akan lanjut ke task 6, Display the Due Date Analysis Report. Jadi di task 6 ini kita akan melihat bagaimana cara untuk menampilkan hutang-hutang yang kita miliki atau yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau lihat nih, dia punya utang atau punya kewajiban pembayaran tuh apa aja sih, berapa jumlahnya, lalu jatuh temponya kapan aja, nah itu kita bisa lihat. Oke, kita coba ya. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting,
lalu ke accounts payable, lalu kita pilih information system, lalu kita pilih report for accounts payable accounting, lalu kita ke vendors item, lalu kita pilih yang due date analysis for open item atau yang pertama. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection due date analysis for open item. Untuk company code-nya kita bisa masukkan 1000. Lalu open item add key date-nya kita bisa masukkan tanggal hari ini. Saya adalah tanggal 31 Maret karena saya membuat videonya di tanggal 31 Maret. Kalian kalau 1 April ya udah nggak apa-apa ya. Sesuaikan aja sama tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah ditampilkan semua hutang yang masih bersifat open item yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, di sini kita bisa lihat per kategori, misalkan kita mau lihat per vendor. Nah, ini bisa kita double klik aja. Lalu nanti kita bisa melihat nih vendornya ada vendor apa aja sih. Nah, ini ternyata ada vendor 2, vendor 15, vendor 200, 300, macam-macam ya vendornya ya. Beserta dengan total hutang ke masing-masing vendornya. Nah, di sini kalau kalian mau lihat berdasarkan interval waktunya, ini juga ada nih di bagian bawah. 0 sampai 30 hari totalnya berapa, 31 sampai 60 hari totalnya berapa, 61 hari sampai 90 hari totalnya berapa, masing-masing ada semua nih. Gitu, sampai udah lama banget juga ada nih, mungkin kita nggak bisa bayar kali ini, udah 129 juta. Oke, jadi kalau perusahaan mau lihat utang-utang yang dimiliki apa aja, itu bisa dari menu ini. Oke, kalau udah ini kita bisa slash n aja. Kalian nggak perlu save apa-apa di sini, kita slash n. Oke, task 6 selesai. Dengan demikian, exercise 9 kita telah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.